pada waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kami dengar, seorang Kristus akan datang, bahkan sekarang telah bangkit banyak Kristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita, tetapi kami telah beroleh kebenaran dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua diambil lagi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Ya
bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk berkesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan muda dan adik-adik sekalian, dalam bacaan pertama Rasul Yohanes kita dengarkan bahwa akan datang seorang antikristus. Bahkan sekarang telah banyak antikristus. Sebagai orang beriman, mungkin kita menemukan orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Tetapi buat saya itu urusan mereka. Kita tidak perlu mengurus orang-orang yang kemudian tidak mau mengenal Tuhan. Tetapi jika kemudian orang-orang ada yang mau mengenal Tuhan karena melihat cara hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan, kita patut mensyukurinya. Yang menjadi koreksi buat kita adalah sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetapi kita samar-samar dalam mempercayai Kristus itu sendiri. Kita menyatakan diri kita adalah pengikut Tuhan, tapi kadang-kadang apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan, dan apa juga yang kita cakapkan jauh dari anak-anak Allah.
Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yohanes menyampaikan tentang kehadiran Kristus yang diwartakan dari zaman ke zaman, baik oleh para nabi sampai dengan nabi terakhir dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, yaitu Yohanes Pemandu. Bahkan ketika Kristus hadir juga, semuanya mau memberitakan tentang ajakan dan undangan bagi kita orang beriman untuk senantiasa hidup dalam kasih karunia Allah. Dan bagaimana Kristus sendiri dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang beriman, tentu saja untuk menghadirkan dan menciptakan sebuah dunia yang baru, sebuah langit yang baru. Gelandangan, pengungsi, dan tawanan. Ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon bagi diri kita. Ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Biarlah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh menjaga, melindungi, dan memberkati bangsa kami. Mungkin ada gejolak-gejolak, tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap memberkati dan melindungi bangsa kami. Kami mendoakan pemimpin negara kami, mulai dari presiden kami hingga sampai di perangkat-perangkat desa, masyarakat hingga kampung. Kami bersyukur atas semuanya Bapa, karena pada tahun 2022 ini kami boleh mengalami kasih dan kebaikan-Mu lewat kehadiran para pemimpin negara kami yang boleh membimbing memimpin negara ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar serta damai. Kami juga berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu kepada kami di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Semoga ya Tuhan di tahun 2022 yang akan kami lewati ini, kami senantiasa mensyukuri segala rahmat dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon.